You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction cause you hold the power. Halo, selamat pagi guys. Jadi pagi ini saya mau ganti oli. Jadi ganti oli itu saya biasa dilakukan sendiri. Jadi apa yang harus dibutuhkan pada saat ganti oli? 1 oli, 2 kunci T, 3 tang. Jadi ini kunci 14. Jadi kunci yang digunakan untuk ganti oli itu kunci nomor 14. Ini merek Tekiro guys, merek Tekiro. Jadi saya rekomendasikan untuk membuka baut oli itu pakai merek Tekiro ini. Ini lebih kuat dan lebih bagus, tidak merusak baut. Sedangkan yang ini jangan digunakan, yang kunci pas ini. Soalnya ini enggak terlalu bagus. Ini bisa merusak drat. Kenapa? Karena pada saat dia memutar kunci, misalkan baut begini, yang dipegang cuma 2 bagian aja, bagian atas dan bagian bawah, sedangkan bagian samping kiri kanan nggak dipegang. Sementara jika kalian menggunakan kunci T, semua sisi akan dipegang sama si baut. Jadi ini saya tidak rekomendasikan menggunakan kunci ini untuk membuka baut oli, karena baut olinya nanti kalian bisa dol atau bisa rusak. Jadi ini kita singkirkan. Jadi saya akan tutorialkan nanti cara membuka baut oli yang benar agar crankcase kalian tidak rusak. Karena sama seperti kasus teman kita di YouTube, kasusnya seperti ini. Jadi kasusnya dia itu oli rembes dari baut olinya. Ada kemungkinan crankcase-nya retak atau pecah atau dolo. Karena kebanyakan orang itu kalau ganti oli dia kan ke bengkel. Otomatis kalau dia ke bengkel, mesin masih sangat panas sekali. Jadi pada saat dia ganti oli, maka bautnya akan dibuka dalam kondisi mesin masih panas. Dan pada saat pemasangan, nah itu biasa yang menyebabkan crankcase-nya bisa, maksudnya lubang drat bautnya itu bisa dol pada saat pemasangan bautnya, pada saat kondisi masih panas. Dan hari ini saya mau kasih tips bagaimana agar lubang drat baut oli kalian dapat terjaga dan awet dan tidak dol lagi. Jadi langsung kita saja ke KP, kita bawa ketiga komponen ini. Kalau untuk tang sendiri, ini untuk buka baut untuk masuknya oli, pakai tang. Oke, langsung kita ke KP. Oh iya, saya lupa, saya mau sampaikan bahwa setelah nanti pemasangan oli juga, saya mau ganti ini filter bensin. Jadi saya sudah dapat filter bensin, harganya 40.000. Saya punya 4 di sini. Saya punya 4. Jadi buat teman-teman yang mau beli filter bensin, bisa langsung hubungi atau komen di bawah. Harganya 40.000. Ongkir ditanggung sama yang mau beli. Jadi saya cuma punya 4. Jadi teman-teman yang mau beli ini bisa langsung hubungi saja nomorku ini untuk Jupiter Set One. Saya cuma punya 4 dan saya juga mau ganti ini karena ini sangat membantu sekali. Jadi teman-teman banyak yang tidak tahu bahwa pergantian filter bensin itu sangat penting sekali untuk menjaga performa motor kalian. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk beli pompa bensin satu set yang harganya hampir 500.000.
kalian cukup ganti ini aja yang harganya 40.000. Nah, daripada kalian ganti kehilangan uang 500 ribuan, mending kalian ganti ini aja. Oke. Halo guys, jadi kita sudah di TKP. Yang kita butuhkan pertama tempat olinya, tempat penampungan terakhir oli, dan kuncinya. Kuncinya saya pakai kunci 12 ya. Yang saya revisi yang kunci pertama yang saya jelaskan saya pakai 14. Ini saya pakai 12. Soalnya tadi saya salah ambil kunci. Saya pakai kunci T12 merek Tekiro. Nah ini Tekiro juga. Jadi saya punya tips buat teman-teman yang mau tahu kondisi mesinnya sehat itu. Jika teman-teman biasa mengeluh kenapa olinya cepat habis, kalian ukur dulu. Pertama caranya kalian tampung dulu oli yang keluar dari mesinnya. Nah setelah nanti tertampung olinya di sini, kalian masukkan kembali ke di sininya, ke botol lamanya. Terus kalian ukur apakah olinya cocok dengan kapasitas 800 ml. Jadi 800 ml itu biasanya olinya sampai di atas ini. Nah, ini botol oli lamanya tapi sudah penyok, saya injak kemarin pakai motor. Nah, ini kalau misal olinya sampai di sini 800 ml, sama seperti kalian beli atau berkurang sedikit sekali, atau misalkan dia agak turun sedikit, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau dia berkurangnya banyak sekali sampai 600 mili atau 400, nah itu kalian harus patut waspadai. Karena biasanya efek oli yang cepat habis itu, biasanya yang rusak itu di bagian ringnya sini. Oli tembus ke ruang bakar, makanya oli bisa terbakar di situ. Jadi yang patut kalian waspadai itu biasanya kalau terus dipakai gitu, terus menerus seperti itu, nanti komponen mesinnya bisa aus. Piston bisa ganti, semua komponen bagian depan bisa ganti. Pasti itu, pasti. Dan ujungnya motor kalian akan berasap. Nah itu efek jika oli kalian biasa kalau kalian ganti tinggal sedikit. Jadi kalian ukur dulu, jangan bilang tinggal sedikit terus kalian nggak ukur. Nah terus tips yang saya mau berikan ke teman-teman ini sangat bermanfaat itu. Mungkin banyak orang yang tidak terapkan. Dan seperti masalah pada beberapa teman-teman subscriber yang mengeluh baut drat olinya itu, baut ini yang tempat masuk olinya tuh, ini dia banyak rembes oli keluar dari sini. Jadi masalah di teman-teman itu paling banyak itu dia rembes oli lewat sini. Nah ini kan sehat, kondisi baut saya kan sehat. Terus ada yang sampai retak sampai ke atas ini, sampai retak. Nah itu biasanya karena mereka ganti oli dalam kondisi mesin panas. Jadi pada saat mesin masih dipakai terus panas banget, panas mesinnya, itu olinya langsung dilepas, terus dikeluarkan, terus langsung dipasang lagi, terus dikencangkan. Nah itu pada saat di pengencangan baut di sini itu besi dari mesin motor kan masih lembek, jadi kalau kalian kencangkan otomatis besi dari motor itu masih rapuh, jadi gampang sekali retak, gampang aus, gampang dol. Jadi saran buat dari saya itu teman-teman ganti oli itu pas mesin dingin. Jadi ini sedikit tips buat teman-teman yang ganti oli. Pertama, kalian tunggu dulu mesinnya sampai panas, sampai dingin. Jadi saya biasanya ganti oli pagi-pagi ya. Jadi pagi-pagi itu pas teman-teman motor nggak dipakai. Jadi ini belum saya lepaskan. Jadi menurut pakar itu yang paling bagus ganti oli itu pas mesin dingin. Dan kondisi olinya sementara panas. Jadi caranya itu bagaimana cara si mesin ini tidak dol, maksudnya baut drat oli di sini tidak dol. Pertama kalian buka dulu. Ini saya buka pakai kunci T. Langsung kita cari bautnya. Nah ini. Tunggu
tunggu ya, saya pakai dua tangan biar jadi ini kan sudah lembek. Nah ini kan sudah lembek kan. Jadi olinya bisa, baut olinya bisa kita lepas pakai tangan. Nah ini jangan kita langsung lepas dulu. Kita harus menyalakan mesin dulu agar olinya panas, agar olinya bisa keluar maksimal semuanya. Tapi kalau kalian pengen langsung ganti aja, langsung ganti aja. Tapi biasanya saya langsung panaskan dulu mesinnya, terus saya keluarkan olinya. Nah ini kita langsung buang. Nah ini lihat, saya setiap 1 kali 1000 km atau 1 bulan selalu ganti oli. Nah ini sebenarnya masih bagus sih, tapi karena saya mencari performa yang paling bagus di sepeda motor, untuk menjaga performa motor saya tetap bagus, setiap 1000 saya pasti ganti nih, lihat. Makanya mesin saya awet sampai sekarang. Sudah dari 2016 kecepatan masih 120 biasanya kalau full top speed. Lihat nih, masih mengkilat. Lihat kan, wah, masih baru, masih bagus kan, warna olinya masih jernih. Lihat. Nah, terjelas sih. Jadi kita amankan dulu tutup olinya di mana. Terus ini juga kita amankan. Coba teman-teman perhatikan oli yang ini. Nah itu. Coba teman-teman perhatikan oli ini. Sangat hitam kan? Terus banyak kayak semacam berwarna perak begitu. Nah warna-warna perak ini yang nanti menempel di sela-sela mesin kita, jadinya mesin kita jadi nggak terlalu bagus. Ini lihat, nih banyak kayak geram-geram besinya kan. Nah ini yang kalau kita telat ganti oli, dia akan menempel di dinding mesin kita. Nggak terlalu jelas sih, kecuali ini kita pakai tisu untuk melihatnya. Tapi ini olinya sudah warna hitam sebenarnya. Bayangkan ini saja sudah hitam dalam 1 bulan. Apalagi kalau 3 bulan kalian nggak ganti, aduh sudah jadi jelly itu bang. Sudah menempel nanti di sudut mesinnya. Jadi nanti setelah pergantian oli, saya nanti isi olinya lagi dan tutup kembali pada saat sore hari, pada saat sudah keluar semua. Jadi kalian bisa miringin motor biar itu kan masih banyak kan. Jadi kita tunggu aja sampai betul-betul keluar semua. Ini olinya masih normal sih. Kalau saya ukur masih sampai di sini. Nggak ada kekurangan sama sekali. Makanya mesin saya sehat sampai sekarang, nggak ada kendala sama sekali. Oke, sampai jumpa nanti sore. Halo malam guys, jadi ini sudah malam. Kelihatannya sudah keluar semua olinya. Kita miringkan dulu. Nah ternyata pada saat dimiringkan dia masih ada. Olinya belum keluar semua. Kita tunggu aja sampai keluar semua dulu.
Oke, saya rasa cukup. Jadi ini olinya guys, hitam sekali ternyata. Ini aja pemakaiannya 1 bulan, dan saya pemakaian paling berapa kilo aja, 300 kilo atau, tapi sudah hitam begini kan. Bagaimana kalau yang pakai sampai 3 bulanan? Jadi mungkin 3 bulanan atau 3000 km, mungkin wah, lebih hitam dari ini guys. Jadi kita ambil bautnya ya. Kalau saya pakai kunci T, lihat nggak ada yang rusakan bautnya, drat bautnya, karena memang ini bagus. Nah, di sini biasanya ada ring, ini ringnya kecil. Oke, kita langsung pasang saja. Kita pasangnya pakai tangan dulu. Jadi ini mesinnya nggak panas ya guys. Jadi lihat nggak ada minusnya, nggak ada retak atau apa kan sama sekali. Jadi kita ambil tisu dulu. Tisu kita bersihkan dulu di sekelilingnya. Siapa tahu ada kotoran kan di dalam. Kita bersihkan di sekelilingnya. Ini sudah bersih. Sebenarnya ini sih masih ada olinya sih. Nggak apa-apa, kita langsung pasang aja. Pasangnya pakai tangan, nggak apa-apa. Sepertinya ada pasir deh di ujungnya ini. Soalnya pas saya kasih masuk ada seret-seret begitu. Kita bersihkan aja, dan sampai di bautnya ada pasir terus ikut masuk ke dalam mesin. Nah, ini sudah bersih. Kita langsung pasang aja. Nah, kita pakai tangan dulu untuk pengencangannya kan. Nanti untuk pengencangan akhir kita pakai kunci T. Nah, untuk pengencangannya sendiri kalian pakai kunci T. Terus kita masukkan ke sini, ke bautnya. Nah, cara pegangnya itu gini. Pengencangannya cukup di tengah aja. Jadi pengencangan nggak usah pakai 2 tangan, cukup 1 tangan saja. Jadi putarnya jangan terlalu kuat, karena kalau kekuatan 2 tangan kiri dan kanan pasti kalau kalian terlalu paksa nanti dratnya bisa cepat rusak, dan bak kalian bisa, crankcase kalian bisa retak, apalagi kondisi mesin panas. Nah, ini sudah cukup, nggak terlalu kuat. Pokoknya ini baut ini nggak usah terlalu kuat, nggak usah terlalu lemah juga. Nanti kalau terlalu lemah bisa, kalau mesinnya getar pasti bautnya bisa keluar. Jadi nggak terlalu kuat, nggak terlalu lemah juga. Jadi pas begitu. Jadi semampu kalian untuk 1 tangan begini untuk mutarnya.
Jadi ini sudah cukup sekali. Jadi ingat teman-teman, begini kuncinya. Nah, untuk bagian sini, kalau misal kalian ganti filter oli, teknik pengencangannya pun sama seperti ini. Tapi enggak. Kalau yang ini harus jangan terlalu kuat juga, karena ini kan bahannya aluminium campur besi. Jadi kalau aluminium itu gampang rusak. Jadi pengencangannya itu ini satu, pertama ini jangan terlalu kuat, kedua, ketiga. Terus ini lagi, kedua, ketiga. Ini lagi satu, dua, tiga. Nah, untuk kalau misal dirasa sudah kencang sekali, langsung putar sedikit-sedikit sampai betul-betul kuat. Pakai jari ini juga, dan ini juga, kedua dan ketiga. Nah, jadi pasti oli nggak bakal rembes dari sini, karena kebanyakan orang kalau habis ganti filter pasti ada rembes di sininya. Karena itu dia salah pengencangan. Kadang orang itu dia langsung pengencangan di sini, terus di sini langsung pengencangan, di sini juga langsung pengencangan. Biasanya kalau model seperti itu dia akan rembes karena pasti nggak terlalu kuat. Nah, setelah selesai tadi kita buka lagi penutup olinya. Pakai tangan aja bukanya. Oke, ini sudah terbuka ya guys. Lihat kondisi mesin saya di dalam sini. Nah, bersih kan? Bersih sekali. Kelihatan gak ini? Wow, bersih kan? Di sela-sela gearnya juga masih bagus semua, nggak ada kotoran. Di kampas juga masih bagus semua. Nggak terlalu kelihatan sih kalau di sini. Nah, itu dia bersih. Nah, kita ambil lagi tisunya. Nah, sebelum mengisi oli, kalian juga harus membersihkan ini dulu. Nah, ini kan biasa kalau kalian ganti oli, jangan sampai ada kotoran di samping-sampingnya pas kalian mengisi oli, ini juga ikut masuk sih. Nah, lapnya dibersihkan aja pasirnya. Kalau misalnya ada pasir, kalau bagusnya sih ganti oli, kalian cuci motor dulu sih untuk menjaga juga jangan sampai ada benda asing yang masuk ke dalam sini. Kalau ada benda asing masuk dalam sini ya otomatis kan turun mesin untuk dikeluarkan benda asing tadi. Oke, sudah aman, sudah bersih bagian mulutnya, kita tinggal isi. Nanti kita lap ininya. Jadi pada saat mengisi oli jangan langsung dimasukkan dulu, kita kocok dulu. Karena ada kandungan oli yang baik itu, yang bagus itu, dia pasti mengendap terlalu lama kalau
kalau di toko. Makanya sebelum kita isi kita kocok dulu olehnya agar semua campurannya yang ada pada oli itu dapat masuk ke mesin dengan sempurna. Oke, langsung kita buka saja. Nah, ini masih tersegel. Kita lubang. Lubangnya 2 biar lancar. Kok rasanya kayak olinya banyak sekali ya guys. Ini sepertinya sudah mau habis. Oke, ini sudah habis guys. Kita tunggu sampai habis. Oke, ini sudah habis guys. Langsung kita tutup. Kita bersihkan dulu tutupnya. Jangan sampai ada dusta di antara kita guys. Jadi sebelum kita tutup, kita bersihkan dulu tutupnya, jangan sampai ada kotoran yang menempel juga. Oke, sebersih ini juga kita lap sedikit biar tidak apa nanti. Oke, kita tutup dulu.
Kalau kalau tutup ini sih bagus, tapi kalau saya sarankan teman-teman ganti tutupnya ke yang model baut. Karena jangan sampai teman-teman punya musuh di sekolah atau musuh di tempat kerja kan, gak enak. Kalau misal dia dendam sama kamu, mungkin dia bisa buka tutup olinya terus diisi pasir atau air kan. Nah, itu kemungkinan terburuk kalau kalian punya musuh. Jadi kita kuatkan lagi guys. Ya sudah cukup, ini sudah cukup kuat, nggak bisa diputar pakai tangan. Nah setelah kita isi oli, kita panasin dulu mesin. Jadi cara panasinnya itu kita nggak langsung nyalain motornya ya, kita starter kosong dulu. Starter kosong itu starter tanpa menyala, biar olinya tuh bisa bersirkulasi dulu. Oke, boleh bisa kita on, lalu kita panasin. Oke, mantap. Untuk panasin motornya nggak usah kita gas, tarik gas, cukup kita diamkan aja. Kayaknya hari ini saya mau cuci motor juga. Motor itu soalnya sudah kotor sekali. Tapi percuma juga sih motor dicuci soalnya musim hujan. Kita capek-capek cuci ya hujan lagi. Ini juga kotor sekali guys. Oke, jangan lupa subscribe dan like channel ini.